Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap 3 musuh utama pemerintahan Joko Widodo. Musuh utama pemerintah ternyata bukan dari dalam negeri, tapi dari luar, dari global. Ketiga musuhnya yakni: pertama, pandemi COVID-19 yang menguras kantong pemerintah dan BUMN untuk impor vaksin, impor obat, ongkos rumah sakit, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. COVID-19 ini akan menguras kantong pemerintah sampai kering kerontang. Yang kedua, perubahan iklim atau climate change yang akan mengeringkan kantong pemerintah. Perubahan iklim akan membuat harga minyak yang rendah, menyebabkan kantong pemerintah kering kerontang. Minyak adalah ideologi dari kantong pemerintah. Minyak amblas, maka pemerintah sekarat. Sementara dari batu bara, meskipun Indonesia eksportir batu bara nomor 2 di dunia, namun uang batu bara tidak nyangkut ke APBN. Uang batu bara kabur, dibawa keluar, disimpan di luar. Sekarang batu bara telah menjadi musuh bersama internasional, karena dianggap menjadi biang kerok perubahan iklim. Ketiga, digitalisasi yang mengeringkan penerimaan negara dari pajak. Digitalisasi akan membawa perdagangan tanpa batas negara, fiskal, dan bahkan moneter. Digitalisasi akan mengeringkan kas negara karena tidak akan ada pajak untuk masuk. Praktik perdagangan akan lebih efisien people to people. Digitalisasi akan memusnahkan semua hambatan, semua barrier yang selama ini menjadi alat pemerintah untuk mengeruk pajak dan pungutan pemaksaan. Ketiga musuh tersebut akan membuat rumah tangga pemerintahan Jokowi babak belur alias kantong kempes. Sementara kewajiban semakin meningkat, utang semakin membesar dan harus dibayar tepat pada waktunya. Termasuk utang seluruh BUMN yang selama 7 tahun terakhir dikuras uangnya, tampaknya semua utang harus dialihkan ke APBN. Tampaknya BI tidak kuat lagi diperah untuk memberikan uang kepada Menteri Keuangan. Kasus menagih piutang BLBI yang sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah akan semakin membuat BI seperti kepepet. Menuruti keinginan pemerintah secara terus-menerus dapat membuat pejabat BI menghadapi masalah seperti BLBI atau menolak dengan konsekuensi diobrak-abrik oleh pemerintah. Namun yang jelas, BI dalam kondisi mengerikan. Uang LPS telah disedot oleh pemerintah, demikian juga uang haji, uang buruh, uang taspen PNS, uang asuransi, karyawan BUMN telah disedot oleh pemerintah. Uang-uang ini sudah keset. Meskipun pemerintah terus berusaha mengalihkan sisa-sisa uang ini ke APBN, saat yang sama pengelola dana publik ini tengah disandra dengan segudang kasus korupsi, membuat manajemen pengelola dana publik ini kegencet. Satu-satunya pilihan adalah memindahkan dana jam sostek, asabri, dana haji, dana asuransi karyawan BUMN seluruhnya ke dalam surat utang negara atau SUN, peras sampai kering. Sementara para debt collector siap-siap untuk berkumpul di depan istana. Mulai dari debt collector penagih dana COVID-19 sampai debt collector penagih utang infrastruktur yang mangkrak dan nganggur. Utang subsidi kepada BUMN, terutama BUMN energi yang terakumulasi, sedang ditunggu pembayarannya oleh Pertamina, PLN, dan PGN karena penundaan pembayaran bertahun-tahun. Di ujungnya semua tak bisa dibayar. Kantong kempes di tengah kekuasaan akan uang dalam rangka membangun infrastruktur politik menuju pemilu 2024. Partai-partai politik mengumpulkan uang, para pemburu jabatan juga mengumpulkan uang. Sementara sumur uang sudah semakin mengering. Sebagian besar sumur sudah kemasukan bangkai tikus dan sangat bau. Para penghuni rumah pemerintahan Jokowi mulai saling jambak dengan keras. Ngeri. Jika pemerintah ini bertahan, maka keadaan di dalam rumah pemerintahan makin panas. Sementara mau keluar di luar sedang lockdown, gak bisa kemana-mana. Jika pemerintahan ini gagal anggaran, maka berhenti dengan terpaksa. Pemerintahan bisa mengembalikan mandat kepada negara. Namun gonjang-ganjing keuangan masih akan terus berlangsung. Karena COVID-19 diproyeksikan berada pada puncak di tahun 2025. Siapa yang menjawab ini? Lagi-lagi Cak Nun singgung Jokowi. Jangan cuma 3 periode saja, tapi sekalian seumur hidup. MH Ainun Najib alias Cak Nun menyarankan kepada masyarakat Indonesia, seandainya memang yakin dan percaya terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebaiknya jangan hanya diperpanjang 3 periode, melainkan seumur hidup. Dilansir dari sebuah video yang berjudul Presiden Seumur Hidup, di mana tayang di saluran resmi Cak Nun, dia mengatakan perpanjangan masa jabatan sejatinya hanya masalah kesepakatan. Itulah mengapa jika ada sejumlah pihak yang meminta Jokowi untuk lanjut di periode ketiga, sah-sah saja.
Namun kata Cak Nun, seandainya keyakinan tersebut sudah teramat kuat, maka tak ada salahnya mendaulat Jokowi sebagai pemimpin seumur hidup. Kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, jangan cuma 3 periode atau 5 periode saja. Sekalianlah seumur hidup, gitulah, ujar Cak Nun dikutip pada hari Kamis 25 Maret 2021. Cak Nun juga menyadari bahwa menjabat 3 periode sama saja melanggar hukum. Namun katanya undang-undang bukan kitab suci dan konstitusi bukan syariat yang turun dari Tuhan. Sehingga jika diperlukan, aturan tersebut juga bisa saja diubah ataupun diamandemen kapan saja. Undang-Undang 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi juga bukan hadis atau syariat Islam dari Allah. Itu bikinan manusia. Jadi manusia berhak kapan saja mengubah, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut atau bikin yang baru. Boleh-boleh saja. Manusia lebih berkuasa dibandingkan Tuhan di Indonesia. Begitu kata Cak Nun. Jokowi tolak 3 periode. Cak Nun pun akhirnya juga berikan respon. Kendati banyak pihak mendorong Jokowi menjabat 3 periode, namun yang bersangkutan tegas menolaknya. Bahkan mantan wali kota Solo itu menduga hanya kelompok penjilat yang berharap dia menerima tawaran tersebut. Terkait hal itu, Cak Nun menilai Jokowi sebenarnya tidak menuding siapapun. Pernyataan tersebut hanya sekedar kalimat bijak yang disampaikan secara defensif supaya situasinya menjadi tenang. Orang yang kepribadiannya matang seperti Jokowi itu mana mungkin dijilat-jilat. Itu hanya respon yang bijak saja. Menariknya, Cak Nun kembali menegaskan, seandainya Jokowi dirasa pantas memimpin bangsa, maka menisbahkannya sebagai presiden seumur hidup secara kemanusiaan menjadi wajib. Itu normal-normal saja. Jika masyarakat Indonesia menilai dan menyepakati bahwa presiden seumur hidup itu tepat dinisbahkan pada Pak Jokowi, sifatnya ya wajib secara kemanusiaan. Tapi tidak penting apakah saya setuju atau tidak setuju Jokowi 3 periode, 5 periode, atau seumur hidup. Yang penting itu rakyat Indonesia. Saya bukan yang signifikan di situ. Begitu katanya. Wacana Jokowi 3 periode, mungkinkah? Jokowi sendiri marah begitu mendengar wacana 3 periode kepemimpinannya. Jokowi menilai wacana itu mencoreng mukanya, tapi jika melihat solidnya koalisi pemerintah secara nasional, mungkinkah hal itu terjadi? Setidaknya memang ada beberapa hal yang akan menghalangi wacana itu, walaupun sejatinya wacana itu memang tidak pernah serius untuk direalisasikan. Pertama, tantangan dari aktivis serta pengamat. Di Indonesia cukup banyak lembaga swadaya masyarakat, aktivis, serta tokoh di luar pemerintahan yang aktif terlibat mengawasi jalannya pemerintahan. Mengingat negara ini adalah negara demokrasi, pengawasan terhadap pemerintah tumbuh subur dalam bentuk lembaga ataupun perorangan. Maka wacana 3 periode ini akan mendapat tantangan dari kelompok ini. Hal ini karena Indonesia punya trauma pada rezim Orde Baru. Maka Indonesia sangat anti dengan wacana kepemimpinan presiden yang temponya tidak terbatas. Sudah pasti kelompok-kelompok ini akan menolak. Dan tentu Jokowi bukanlah presiden yang akan menghalalkan segala cara. Kedua, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia adalah 2 lembaga keagamaan terbesar Indonesia. Bisakah lembaga ini setuju jika Jokowi 3 periode? Tentu tidak mudah untuk menjawabnya.